Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 396. Rou Xiao tampak seperti bayi penasaran yang ingin mengetahui jawabannya. Tapi meski begitu, taruhan tadi memang terlalu aneh. Dewa judi Prancis Pierre Carson, yang memiliki keunggulan penuh dalam permainan kartu, kalah secara misterius. Kerugiannya konyol dan kerugiannya tidak bisa dimengerti. Setelah mendengar pertanyaan Rou Xiao, banyak dari kerumunan yang sudah bubar berkumpul dari meja permainan masing-masing. Mereka pun penasaran ingin mendengar misteri di balik permainan judi tadi. Bahkan mata Aphrodite bersinar terang dan dia berkata dengan penuh semangat, "Orang jahat, aku juga ingin tahu bagaimana kamu menang sekarang. Nah, melihat kamu begitu bersemangat, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya." Dengan di mata semua orang, Chen Feng akhirnya berbicara. Dia menyipitkan matanya, tersenyum sedikit, mengambil dua sekop di depannya dan berkata, "Sejujurnya, sejak saya duduk di sini, hasil dari taruhan ini telah ditentukan, yaitu, saya akan menang." Ini adalah kata pertama di awal. Singkatnya, ini agak berlebihan. Namun, tidak ada yang menanyainya sekarang. Bagaimanapun, dia mengalahkan Dewa Judi Negara F, Pierre Carson. Chen Feng melanjutkan, taruhan ini, karena Kapten Murphy, sebagai wasit, telah melakukan segala cara untuk menghindari kecurangan, sangat sulit untuk menghitung ribuan. Oleh karena itu, taruhan ini hanya dapat dimainkan dengan keterampilan nyata. Perjudian. Apa yang disebut keterampilan nyata sebenarnya dapat dianggap sebagai keterampilan berjudi. Tentu saja, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Misalnya, ketika memeriksa kartu, saya dapat mengingat semua kartu dan kemudian mengamati kartu tersebut dengan cermat. Saya bisa memberitahumu dengan tepat aturan mengocok kartu dan posisi semua kartu di tumpukan ini. Semua orang tercengang. Rou Xiao menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Anda dan Pierre Carson hanya membutuhkan 7 atau 8 detik untuk memeriksa kartunya. Bagaimana Anda bisa mengingat urutannya? Bahkan jika Anda benar-benar dapat mengingat urutan semua kartu di dalamnya 7 atau 8 detik, tetapi kemudian dealer mengocok dan memotong kartu berkali-kali. Setumpuk kartu telah lama berada dalam kekacauan. Bagaimana mungkin mengetahui posisi semua kartu?" Semua penonton setuju dengan pernyataan Rou Xiao. Mereka semua adalah veteran kasino dan ingin bermain di kasino. Tidak mungkin dealer masih mengingat posisi kartu setelah dipotong dan dikocok. Chen Feng mencibir dan berkata, "Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur, bagaimana kamu tahu seberapa besar langitnya?" Sejujurnya, keterampilan seperti itu sangat sulit, dan tampaknya tidak dapat dipercaya bagimu, tetapi apakah itu berarti itu mustahil? Petik 2. Sejauh yang saya tahu, ini Pierre Carson, Dewa Perjudian Negara F, juga bisa melakukannya. Mata semua orang langsung tertuju pada Pierre Carson. Saya melihat Dewa Penjudi Muda dengan topi miring, mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga bisa melakukannya. Saya tahu persis kartu mana yang ada di tumpukan kartu itu." Semua orang gempar. Pierre Carson sebenarnya membenarkan pernyataan Chen Feng. "Lalu bagaimana kamu kalah?" Rou Xiao bertanya dengan nada menghina. Pierre Carson segera terbatuk dan menundukkan kepalanya karena malu. Sebenarnya, ada lebih dari 1 atau 2 orang di Las Vegas yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hanya saja kamu bodoh. Chen Feng terus menjelaskan, tentu saja, bisa mengingat kartu bukanlah kunci permainan judi. Kuncinya adalah bagaimana menggunakan ini untuk menang. Meskipun kami tidak bisa melihat kartu truf satu sama lain, nyatanya, menurut ingatan, Pierre Carson dan saya sama-sama mengetahui kartu truf masing-masing. Dengan kata lain, sejak awal, Pierre Carson dan aku mengetahui hasil setelah kartu diambil. Untuk lebih jelasnya, Pierre Carson mengetahui bahwa saya adalah 2 sekop, dan saya juga mengetahui bahwa Pierre Carson adalah 8 berlian. Selama kartunya ditarik, saya akan menang. Rou Xiao agak bingung, dia langsung membalas, "Tidak mungkin, Pierre Carson pernah melihat kartu hall sebelumnya, termasuk saya dan Renault. Kartu hall Pierre Carson jelas-jelas adalah 9 hati. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tertipu?" Dia melihatnya dengan matanya sendiri dan tidak dapat dibingungkan oleh Chen Feng. Intinya seringkali adalah yang paling sederhana. Hanya saja Anda bingung dengan detail yang tampak mewah itu. Chen Feng berkata dengan pandangan jauh, "Sudah kubilang, kartu itu adalah 8 berlian. Berdasarkan fakta yang sudah ada ini, kamu harus memikirkan mengapa kamu melihatnya salah." Setelah beberapa saat kebingungan,
Rou Xiao berargumen lagi, tidak mungkin, apa yang Anda katakan bertentangan. Sekalipun ada penipuan, Pierre Carson juga melihatnya. Dia tahu kartu hall-nya, dan Anda juga mengatakan bahwa Pierre Carson hafal urutan semua kartunya. Logikanya, meskipun dia tidak membalik kartunya, dia harus tahu bahwa kartu hall-nya adalah 8 berlian. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh saat melihat itu kartu hall adalah 9 hati? Ini memang kontradiktif. Apa yang dikatakan Chen Feng tidak masuk akal. Hei, bukankah kamu bodoh? Chen Feng memandang Rou Xiao dengan heran dan berkata sambil tersenyum, kamu telah memahami akar masalahnya. Kamu telah memikirkannya karena alasan ini. Apakah kamu masih tidak mengerti? Rou Xiao menyentuhnya. Dia menyentuh kepalanya yang botak, sedikit tidak sabar, melambaikan tangannya dan berkata, berhentilah bersikap sok, apa yang terjadi? Aphrodite hampir gila karena kecemasan, dan dia juga mendesak Chen Feng, orang jahat, katakan padaku cepat. Para tamu yang menonton semuanya tampak cemas. Oke, mari kita ungkapkan jawabannya. Chen Feng tiba-tiba berteriak kepada seseorang yang tidak dikenal. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Pierre Carson berjalan ke arah Chen Feng, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan sangat saleh, Tuan, sudah lama tidak bertemu. Panggilan ini membuat Rou Xiao merasa seperti guntur. Semua orang tercengang, ternyata Pierre Carson adalah murid Chen Feng. Aphrodite memandang Crazy Chen dan kemudian Pierre Carson, dan tertawa terbahak-bahak sambil bersemangat. Pantas saja Chen Feng bersumpah sebelum bertaruh bahwa lawannya adalah muridnya, jadi dia pasti akan menang jika tidak menangkapnya. Chen Feng membantu Pierre Carson berdiri, memandang Rou Xiao dengan mulut terbuka lebar dan berkata, apakah Anda mengerti sekarang? Anda telah menemukan bahwa Pierre Carson seharusnya tidak tahu bahwa kartu hall adalah 8 berlian. Jika Anda memikirkannya lebih dalam, Anda harus paham, ada yang salah dengan Pierre Carson ini. Sejujurnya, Pierre Carson adalah seorang penjudi yang saya selamatkan di Las Vegas 3 tahun lalu. Saya pikir dia memiliki bakat luar biasa dan sifat baik. Dia adalah tidak buruk hati dan memiliki hati yang kuat, jadi aku menerimanya sebagai muridku. Anak ini belajar denganku selama 3 bulan. Ya, dia sangat berprestasi. Dan ketika aku pertama kali memasuki kasino, aku menemukan Pierre Carson mengikutimu. Aku segera mengerti bahwa dialah orang yang kamu undang. Aku mengedipkan mata padanya, tanpa mengenali satu sama lain untuk sementara waktu, dan bersama-sama kita mengadakan pertunjukan untukmu. Sejak kartu dibagikan, Pierre Carson dan saya sama-sama tahu, tangan saya adalah sepasang dua, dan dia memiliki seorang raja, jadi hasilnya ditentukan. Kami bekerja sama secara diam-diam, dan Pierre Carson bahkan menggunakan trik sederhana untuk membuat Anda dan Renault berpikir bahwa kartu hall-nya adalah 9 hati. Pada titik ini, tangan kanan putih Pierre Carson berubah dan berubah menjadi banyak barisan tanduk. Salah satunya adalah 9 hati. Semua orang tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Rou Xiao merasa terhina dan marah. Oke, Pierre Carson, kamu berasal dari negara F. Jika kamu berani menipuku dan melawan keluarga Seng Guang, tunggu saja sampai kehancuran terakhir. Pada saat ini, kemarahan telah membanjiri dahinya, dan dia ingin merobek Pierre Carson menjadi beberapa bagian. Beraninya kamu bekerja sama dengan musuh untuk menipunya, itu menjijikkan sekali. Hanya saja kamu bodoh. Apa menurutmu aku menang karena manipulasi rahasia Pierre Carson? Sudah kubilang, kamu salah. Sejujurnya, selama aku duduk di sini, tidak peduli siapa lawanku, aku tidak akan kalah. Tidak diragukan lagi. Ketika saya pernah mendominasi Las Vegas, para dewa perjudian dari seluruh dunia akan menghindar. Dalam hal keterampilan berjudi, siapa yang bisa menjadi lawan saya kecuali mendiang tuan saya? Chen gila dan mendominasi, tampak seperti raja. Keterampilan berjudi telah mencapai puncaknya baginya, jika tidak, dia tidak akan mengembangkan Pierre Carson, dewa perjudian yang baru. Adapun tuannya, dia sudah menjadi legenda. Bab 397. Rou Xiao pergi dengan marah, tidak lagi tertarik untuk tinggal di Oasis of the Seas. Kali ini sangat memalukan baginya, dan tidak hanya memalukan, tetapi juga kehilangan sebuah kapal pesiar. Itu beberapa ratus juta, dan itu menyakitkan dia. Para penonton memuji Chen Feng. Terlebih lagi, tepuk tangan meriah tanpa henti. Tuan Crazy Chen, Anda orang yang luar biasa. Oasis of the Seas akan segera terus berlayar, dan kasino akan terus buka. Saya harap Anda tidak kehilangan semua penjudi di kapal, kata Murphy sambil ekspresi tegak.
Kapten sebenarnya membuat lelucon kepada Chen Feng. Dan matanya dipenuhi kekaguman pada Chen Feng. Terima kasih Kapten, saya tidak suka uang, dan saya sudah lama tidak berjudi, jadi jangan khawatir, saya tidak akan menakuti tamu Anda. Kata Chen Feng sambil tersenyum menyipit. Murphy tidak memikirkan apapun tentang perkataan Chen Feng, lagi pula dia hanya bercanda dan bukan orang yang pelit. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, para tamu satu persatu menjadi santai. Jika Chen Feng datang ke kasino setiap hari untuk berjudi, mereka tidak akan berani pergi ke meja. Terima kasih banyak. Murphy mengangguk, memberikan senyuman langka, lalu meninggalkan kasino bersama Hayes dan yang lainnya, meninggalkan tempat tersebut kepada semua tamu. Segera, kasino menjadi hidup kembali. Orang jahat, kamu luar biasa. Melihat Crazy Chen dengan kagum, Aphrodite melompat dan melingkarkan tangannya di leher Crazy Chen. Tunggu. Dia menoleh dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya segera berubah, dan dia memelototi Chen Feng dan berkata, "Kalian, kamu sangat pandai berjudi, mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kamu tidak tahu cara berjudi, sehingga aku kalah darimu, dan kemudian kamu melepas pakaianmu dan tidur denganmu sepanjang malam?" Tatap muka. Saat ditanya, Chen Feng tampak malu. Dia segera menutup mulut Aphrodite, takut terlalu banyak orang yang mendengarnya. Dia membuat isyarat diam, melihat sekeliling, lalu melepaskan mulut Aphrodite dan berkata, "Berhentilah berteriak, kamu tidak melakukan apapun setelah tidur, dan kamu tidak menderita kerugian apapun, hanya berteriak." Karena dia dikejar, dia tidak sengaja berlari ke kamar Aphrodite. Dalam keputusasaan, dia menangkap sisi perjudian Aphrodite dan membujuknya untuk bertaruh dengannya. Pada akhirnya, dia menang, lalu bersembunyi di selimut Aphrodite, memeluk tubuh telanjangnya, dan tidur sepanjang malam. Tentu saja, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan antara pria dan wanita, lagi pula Chen Feng bukanlah orang yang memikirkan masalah pada tubuh bagian bawahnya. Namun mengatakan bahwa ia tidak bergerak sama sekali adalah hal yang tidak realistis. Bagaimanapun, Chen Feng hanya ingat bahwa Aphrodite begitu halus dan lembut. Berpikir bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan dia terkesan dengan pesona kepribadian Chen Feng. Setelah malam itu, dia sepenuhnya mengenali Chen Feng dan ingin Chen Feng menjadi laki-lakinya. Teman baik, Chen Feng memulai perjalanan pelarian selama berbulan-bulan. "Lupakan saja, aku tidak peduli kok, kamu laki-lakiku, jika kamu berani mengkhianatiku, aku pasti akan menemukan seseorang untuk mengebiri kamu, Aphrodite sangat yakin bahwa Chen gila. Chen Feng menutup mulut Aphrodite lagi dan berkata kepada Xiaoya dan Pierre Charson, "Ayo kembali ke kamar. Ini bukan tempat untuk berbicara." Jika Aphrodite terus berteriak, sekte surgawi mungkin akan bunuh dia. Dia mengambil Aphrodite dari bawah seperti anak kecil dan buru-buru meninggalkan kasino. Aphrodite, sebaliknya, bersandar dengan gembira di bahunya. Beberapa orang datang ke kamar Chen Feng, dan Chen Feng segera melemparkan Aphrodite ke sofa. Aphrodite tampak tidak puas dan memandang Chen Feng sambil bermimpi. Utusan di kiri dan kanan menjaga pintu, Xiaoya sangat sopan, bahkan dia menunjukkan kebaikannya sebagai tuan tanah dengan menuangkan segelas air untuk masing-masing Aphrodite dan Pierre Charson. Tindakan ini membuat Aphrodite sangat tidak senang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu pergi ke kamarku untuk tidur di malam hari. Kamarku lebih besar dari ini. Apakah kamu mendengar itu?" Xiaoya tertegun dan menatap Chen Feng dengan bingung. Chen Feng sakit kepala, dia melambai pada Xiaoya dan berkata, "Teman sekelas Xiao Ai, Nona Xiaoya adalah misiku. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan apapun, jadi dia harus berada di bawah perlindungan pribadi 24 jam sehari sampai dia kembali. Pergi ke kerajaan naga dan tinggalkan dia di tangan orang yang dapat diandalkan, apakah kamu mengerti?" "Aku tidak mengerti." Aphrodite menoleh ke samping dan berbisik, "Jika kamu berani melakukan apapun untuk dia, aku akan mengebiri dia dan membunuhnya." Sakit kepala Chen Feng semakin parah. Gadis ini hanyalah kombinasi iblis dan malaikat. Topik ini tidak bisa dibicarakan lagi. Dia memanfaatkan kesempatan itu, duduk di sebelah Pierre Carson, menepuk bahu Pi Carson, dan berkata sambil tersenyum, "Lumayan, sekarang dia benar-benar bisa mengalahkan dewa perjudian dari berbagai negara dan menjadi dewa judi yang baru di Las Vegas. Dia adalah Raja Sri Lanka." Perubahan topik yang khas. Gelar dewa penjudi membuat Pierre Carson sedikit sombong, dia mengangguk dan berkata, "Benar, Tuan, apa yang Anda katakan kepada Rousseau barusan mungkin tidak benar. Jika Anda bertaruh dengan saya sekarang, Anda mungkin tidak menang 100% waktu itu." "Hei, kamu sedikit gila.
Chen Fang sama sekali tidak marah atas kesombongan Pierre Carson. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, Dewa Penjudi, kamu hanya perlu menjadi gila, dan kamu sudah menjadi sangat gila. Anda harus memiliki kesombongan seperti itu. Jika saya tidak memiliki momentum untuk menjadi tak terkalahkan, maka jangan menyebut diri Anda Dewa Penjudi. Pierre Carson mengangguk penuh semangat, menyetujui pernyataan Chen Feng. Bertaruh pada hal ini sangatlah aneh, seringkali bergantung pada momentum. Semakin Anda bersalah, semakin takut Anda, dan semakin banyak Anda kalah. Semakin percaya diri Anda, semakin santai Anda, tetapi semakin banyak Anda menang. Setelah mendiskusikan hal ini, Pierre Carson sangat bersemangat dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak bertaruh nanti? Saya benar-benar ingin mengalahkan Anda. Anda adalah gunung terakhir yang berdiri di depan saya sekarang. Chen Feng tertawa dan berkata, bocah nakal, kamu masih kompetitif seperti dulu, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Orang baik, kamu harus membodohi masa lalu. Sekarang ketika kamu bertaruh, belum tentu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ayo, ayo, ayo. Pierre Carson sedikit kecewa, tetapi Aphrodite di sampingnya mendekat dan mendorongnya menjauh. Aphrodite duduk di sebelah Chen Feng dan berkata sambil tersenyum, orang jahat, dalam waktu kurang dari setahun, Sekte Dewa Surgawi akan berkorban ke langit, dan juga akan mengkonfirmasi calon pengorbanan Tuan Yang. Saya harap Anda bisa ayo, aku akan sepenuhnya merekomendasikanmu kepada Paus. Mata Aphrodite bersinar karena keinginan saat dia menatap Chen Feng sambil bermimpi. Dewa laki-laki yang menyembah matahari sebenarnya adalah permaisuri Dewi, dan dia telah memutuskan bahwa Chen Feng adalah suaminya. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Chen Feng mencalonkan diri untuk gelar guru pengorbanan Yang. Chen Feng sama sekali tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia tertawa dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan. Jika akhir pekan atau hari libur, saya mungkin punya waktu. Jika selama seminggu, saya mungkin sedang bekerja, jadi sulit untuk minta izin. Kalau begitu aku ikuti saja petunjukku. Tidak apa-apa. Chen gila. Aphrodite tiba-tiba berteriak. Dia berkata sedikit sedih, sedikit kecewa dan sedikit memohon, itulah yang saya katakan, bisakah Anda memberi saya kata-kata, kata yang tepat, apakah Anda bersedia menjadi penyembah matahari saya? Mata Aphrodite sedikit tegas, dan Chen Feng menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa jika gadis ini benar-benar marah, dia bisa melakukan apa saja. Jika dia tidak setuju, Aphrodite bisa datang ke kerajaan naga dan menyebabkan kekacauan di kerajaan naga. Dan para wanita yang memiliki masa lalu bersamanya mungkin tidak mudah melakukannya. Memikirkan hal ini, Chen Feng mengerutkan kening dan akhirnya berkata, beri aku waktu, jika aku masih hidup sebelum akhir tahun, aku pasti akan memberimu jawaban yang akurat. Xiaoya dengan selamat dikirim kembali ke kerajaan naga, dan pertarungan terakhir dengan Lou Yuji pertarungan yang menentukan akan dimulai. Kekuatan misterius dan kuat yang tersembunyi di balik Lou Yuji pasti akan terungkap. Siapa yang hidup dan siapa yang mati sungguh tidak dapat diprediksi. Jika dia masih hidup, dia akan mengakhiri hubungan dengan Aphrodite. Bab 398. Meski Chen Feng tidak memberikan janji pasti, ia ingin bersaing memperebutkan gelar yang pengorbanan. Tapi itu bisa dianggap memberikan jawaban kepada Aphrodite, yang membuat Aphrodite sangat bahagia. Lagi pula, ketika Chen Feng menyebutkan masalah ini kepadanya bertahun-tahun yang lalu, Chen Feng melarikan diri. Berlari lebih cepat dari kelinci. Setelah bertahun-tahun, tidak ada kabar dari burung itu. Sikap kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya aku tidak melarikan diri kali ini. Karakter Aphrodite memang terkadang kekanak-kanakan. Saya sangat emosional sekarang, dan saya bertarung sampai mati dengan Chen Feng. Dalam sekejap mata, sepertinya semua masalah telah terlupakan. Dia bahkan tanpa malu-malu menyeret Chen Feng untuk bersenang-senang. Masih ada lebih dari 20 hari untuk dihabiskan di atas kapal di lautan luas ini, Chen Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia ingin memanfaatkan waktu ini, seperti bulan madu, untuk bersenang-senang dengan Chen Feng. Chen Feng sama sekali tidak muak dengan rasa jijik Aphrodite. Namun dalam beberapa hari pertama, saya berhati-hati dan waspada terhadap kecelakaan. Karena dia tidak bisa menjamin memang tidak ada orang Renault di kapal pesiar ini. Namun setelah kapal pesiar itu berlayar di laut lepas selama 2 hari, dia benar-benar melepaskannya dan mulai bersenang-senang dengan Aphrodite. Selain kasino, kapal pesiar ini ibarat kota kecil dengan segala fasilitas yang diperlukan. Bar, KTV, restoran barat, panti pijat, bioskop,
gedung konser, semuanya tersedia. Keduanya sangat cocok dalam hal bermain, dan mereka telah memainkan hampir semua proyek. Memancing, berenang, dan pantai. Hadiri konser, film, dan sirkus. Saat paling gila, saya tidak tahu di mana Chen Feng membuat layang-layang besar, mengikat Aphrodite ke layang-layang tersebut, dan menerbangkannya selama beberapa jam dengan kapal pesiar. Sementara itu, benangnya putus, dan jika Aphrodite tidak melompat ke laut karena putus asa, dia mungkin benar-benar naik ke surga. Pada akhirnya, Chen Feng melompat ke laut dan menyelamatkan Aphrodite. Tindakan gila ini membuat takut utusan Aphrodite setengah mati, dan mereka mengikuti Aphrodite dari dekat setelah itu. Namun, Aphrodite tidak peduli dan terus bermain dengan Chen Feng, orang berbahaya, hingga larut malam setiap hari. Selama periode ini, Chen Feng juga pergi ke kasino beberapa kali dan memenangkan 30 juta dengan mudah. Dia mengembalikan 10 juta kepada Kapten Murphy, dan menukar sisa 20 juta dengan cek bank internasional dan uang tunai $10.000 AS. Dan uang 10 juta yang dikembalikan digunakan untuk membeli sesuatu dari Murphy. Saat itu juga, Chen Feng merasa tidak puas dan tidak memberitahu Murphy apa yang ingin dia beli. Chen Feng dan Aphrodite bermain gila-gilaan, sementara Xiaoya dan Pierre Carson tampak jauh lebih pendiam. Xiaoya bosan membaca sepanjang hari, sementara Pierre Carson mempelajari teknik perjudian baru. Waktu berlalu, dan 20 hari hampir tiba. Para tamu yang terhormat, kita telah tiba di perairan TZ, dekat dengan kota Paji. Dalam 3 jam, kita akan tiba di terminal kita, Mumbai. Pengumuman berbunyi, menandakan bahwa perjalanan Oasis of the Seas akan segera tiba untuk mengakhiri. Setelah mendengar siaran tersebut, Chen Feng berkata kepada Xiaoya yang sedang membaca, "Xiaoya, kemasi barang-barangmu, kami berangkat." "Berangkat sekarang. Tapi kita belum sampai di Mumbai." Xiaoya tampak bingung. "Dengarkan aku punya pengaturan sendiri." Chen Feng tidak menjelaskan banyak hal, hanya berkemas, dan diam-diam datang ke kokpit bersama Xiaoya. Terlebih lagi, Pierre Carson dan Aphrodite tidak diberitahu sama sekali. "Kapten Murphy, saya di sini untuk meminta sesuatu." Melihat Murphy, Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Murphy mengangguk dan berkata, "Katakan padaku, apa itu?" Sampai saat ini, dia tidak tahu apa yang diinginkan Crazy Chen. Chen Feng tersenyum dan berkata, "Anda pasti mendapat untung dari kesepakatan ini. Berkendaralah sedekat mungkin dengan daratan, lalu pinjamkan saya sekoci. Beli sekoci seharga 10 juta. Ini kesepakatan yang bagus." Semua orang tahu bahwa Mumbai adalah oasis ombak, Renault dan yang lainnya juga mengetahui tujuan kapal tersebut. "Aku yakin para bajingan ini sudah menunggunya di Mumbai. Dalam hal ini, dia harus turun lebih awal dan tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam perangkap." Kapten Murphy juga orang yang pengertian, dan dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Chen Feng. "Karena saya mengambil uang Chen Crazy, itu hanya sekoci, jadi itu sepadan." "Baiklah, akan saya atur segera. Saat kapal pesiar paling dekat dengan Paj, Anda akan berangkat dengan sekoci. Bahan bakar solar di sekoci akan cukup bagi Anda untuk mencapai Paj," ucap Murphy sambil berpikir. "Terima kasih banyak." Chen Feng diam-diam bersukacita, dia semakin menyukai Kapten Murphy. Murphy segera memerintahkan untuk mendekati pantai dan menyiapkan sekoci. Sekoci digantung di luar kapal pesiar dan dapat diturunkan ke laut menggunakan sistem pengangkatan. Chen Feng dan Xiaoya naik perahu dan menunggu sekitar 15 menit sebelum jatuh ke laut. Begitu sekoci berangkat, Aphrodite bergegas mendekat. Dia berteriak sedih ke arah sekoci, "Chen Feng, kamu orang jahat, kenapa kamu pergi tanpa menyapa?" Dia berpikir bahwa hari-hari akur ini telah membuat dia dan Chen Feng lebih dekat. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Feng bahkan tidak memberitahunya bahwa dia akan pergi. Kekejaman pihak lain membuatnya sakit hati. Sekoci itu semakin jauh. Kapten Murphy menghampiri Aphrodite dan berkata, "Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pasti akan mematuhi kesepakatan antara kamu dan memberimu jawaban yang akurat sebelum akhir tahun." Mendengar ini, setelah mengatakan ini, ekspresi Aphrodite sedikit rileks. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya dan bergumam, "Chen gila, kalau begitu aku akan menunggumu sampai akhir tahun. Aku harap kamu tidak mengecewakanku." Paji adalah kota lapis kedua di negara TZ, tetapi karena itu dekat dengan laut, juga memiliki pemandangan yang indah. Chen Feng memilih tempat yang jarang penduduknya untuk mendarat, lalu diam-diam memasuki kota, naik taksi, dan langsung menuju ke bandara.
Baru pada saat inilah Xiaoya sepenuhnya memahami pikiran Chen Feng. Chen Feng memilih login lebih awal untuk menghindari kejaran Renault. Dia bertanya kepada Chen Feng, apakah kita akan pergi ke bandara di Paji dan kemudian langsung kembali ke kerajaan naga. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada penerbangan langsung dari Paji ke kerajaan naga. Ayo naik pesawat ke kerajaan Tianzhu pertama. Sebuah kota besar di Tiongkok, tetapi tidak mungkin Mumbai, lalu transfer kembali ke kerajaan naga. Xiaoya mengangguk dalam diam, perjalanan kembali ke kerajaan naga ini benar-benar rumit. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Feng, seorang pria yang tampak riang, begitu perhatian dan siap sepenuhnya. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan terminal bandara. Chen Feng membayar dalam dolar AS dan keluar dari mobil, seolah-olah disihir, dia mengeluarkan 2 paspor dan visa dari pelukannya. Visanya adalah visa kerja jangka panjang. Xiaoya mengambil salinannya, membuka paspornya dan melihat bahwa itu masih fotonya sendiri, tetapi informasi paspornya sama sekali berbeda dari yang dia gunakan di Melbourne terakhir kali. Chen Feng menjelaskan, kali ini, kami tidak memiliki informasi identitas daratan Longguo, tetapi paspor Longguo Xiangjiang. Saat dia mengatakan itu, dia mengenakan kacamata elegan lainnya, dan temperamennya seketika tampak berubah. Alasan saya menggunakan paspor Xiangjiang adalah karena relatif sulit mendapatkan visa ke Tianzhu dengan paspor kerajaan naga. Semua paspor palsu ini disediakan oleh Qiao An dari halaman No. 6, dan semuanya sama dengan yang asli. Dengan cara ini, Chen Feng dan Xiaoya dengan mudah melewati pemeriksaan keamanan dan naik pesawat ke New Delhi. Bab 399. Setelah 2 jam penerbangan, Chen Feng dan Xiaoya mendarat dengan selamat. Keduanya turun dari pesawat dan mengikuti arus orang menuju lobi bandara. Chen Feng melihat sekeliling dengan waspada, lalu menarik Xiaoya dan berbalik ke toilet. Saat itu, seorang pria dari kerajaan naga keluar dari toilet setelah melihat Chen Feng, dia membuat angka 6 dengan tangan kanannya. Tunggu aku harus ke toilet. Melihat adegan ini, Chen Feng menyapa Xiaoya dan menarik pria dari kerajaan naga ke toilet pria. Keduanya menemukan sudut, dan pria Longguo berkata kepada Chen Feng, nama saya Zhang Qiang, dan ketua tim Qiao An lah yang meminta saya untuk menjemput Anda. Tapi sekarang, saya menemukan orang-orang dari perusahaan AOE di bandara lobi. Sepertinya mereka sudah saya tahu Anda telah datang ke New Delhi. Ekspresi Chen Feng sedikit berubah, dan dia bahkan bertanya-tanya dalam hatinya, Renault ini benar-benar menghantui. Tapi ini terlalu aneh. Kok orang ini bisa mengikutinya kemanapun dia pergi? Terakhir kali dia naik kapal pesiar, dia disusul oleh Renault, dan kali ini dia mendarat di Paji terlebih dahulu untuk transfer ke New Delhi. Tampaknya beberapa tautan dihilangkan, sehingga pihak lain selalu mengetahui keberadaannya. Sepertinya kita tidak bisa naik pesawat. Gumam Chen Feng, lalu berkata kepada Zhang Qiang, saya ingat New Delhi tidak jauh dari perbatasan antara Longguo dan TZ. Apakah Anda punya mobil? Kata Zhang Qiang dengan ekspresi terkejut di wajahnya, agak jauh untuk dikendarai, bukan? Terlebih lagi, medan perbatasan antara negara naga dan negara TZ rumit, dan sulit bagi orang biasa untuk melintasi perbatasan. Itu pasukan garnisun dari negara TZ, menurutku, seperti lumpur. Kata Chen Feng dengan arogan, dia berkata dengan nada memerintah, kamu tidak peduli dengan hal-hal lain. Katakan padaku, apakah kamu punya mobil, atau bisakah kamu mendapatkannya? Zhang Qiang kemudian berkata, saya menyewa mobil dan kebetulan diparkir di bawah tanah. Tempat parkir 302, area C, ini kuncinya. Beritahu ketua tim Qiao An untuk mengirim seseorang untuk menjemput saya di dekat perbatasan. Saya akan melintasi perbatasan malam ini. Setelah mengatakan ini, Chen Feng mengambil kuncinya. Pergi saja. Di luar toilet pria, Xiaoya berdiri sendirian, tidak berani bergerak. Chen Feng keluar dari toilet pria tanpa berkata apa-apa. Dia meraih tangannya dan berjalan keluar. Dia menemukan lift terdekat, tapi bukannya naik lift, dia malah membawa Xiaoya menaiki tangga menuju tempat parkir bawah tanah di lantai 2. Saya segera menemukan mobil itu, kendaraan off-road kecil Jepang. Masuk ke dalam mobil. Chen Feng langsung masuk ke dalam taksi. Xiaoya sedikit bingung, tapi dia tetap duduk di kursi penumpang. Crazy Chen menginjak pedal gas dan menyalakan mobil. Setelah memikirkannya, Xiaoya masih bertanya, bukankah kita akan transfer kembali ke kerajaan naga? Mengapa kita pergi dari bandara? Juga, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Chen Feng menyipitkan matanya dan mengendalikannya dengan satu tangan. Memutar kemudi,
dia melihat ke indikator kotak surat dan kemudian berkata, Renault dan yang lainnya telah menemukan tempat ini. Mereka mungkin ada di lobi bandara. Jika kita membeli tiket dan melewati pemeriksaan keamanan, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Ya linglung. Dia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu sedikit santai. Dia berkata dengan gugup, orang-orang ini sangat kuat. Kenapa kita menemukan mereka begitu cepat? Tapi, kemana kita akan berkendara? Chen Feng meningkatkan pedal gas dan tersenyum, saya tidak tahu, ayo keluar dari sini dulu. Petik 2. Jaraknya hanya lebih dari 300 km dari perbatasan, dan dengan kecepatan mengemudi Chen Feng, dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk sampai ke sana. Keduanya sampai di sebuah desa kecil terpencil di perbatasan, di depan mereka ada hamparan luas pegunungan yang menjulang tinggi. Dengan kekuatan Chen Feng, jika dia sendirian, dia dapat dengan mudah memanjat tanpa ketahuan oleh pos perbatasan. Tapi agak sulit mengajak Xiao Ya sekarang. Apakah kamu pernah mendaki gunung liar? Chen Feng tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Xiao Ya memandangi pegunungan yang menjulang tinggi dan menggelengkan kepalanya. Gunung ini sulit didaki bahkan oleh para profesional. Ayo pergi, pasti akan ada pertama kalinya dalam hidup. Chen Feng tersenyum sedikit, menarik Xiao Ya dan pergi, sama sekali mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain. Meskipun Xiao Ya memiliki beberapa keluhan di hatinya, kepribadiannya yang tertutup membuatnya tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti Chen Feng dengan berjalan kaki. Mereka berdua berjalan santai selama beberapa jam, tiba-tiba suhu turun tajam dan semakin dingin. Xiao Ya menggigil kedinginan, dan wajahnya yang semula cerah menjadi merah padam. Dia mendongak dan melihat bahwa gunung itu masih sangat tinggi, dan puncak gunung itu berwarna putih, jelas tertutup salju. Ini hampir membuatnya pingsan. Chen Feng tidak mempedulikan hal ini sama sekali, tetapi berdiri di tempat yang tinggi dan melihat dengan cermat. Segera saya menemukan ada pos penjagaan di kejauhan, berdiri di tengah gunung. Apakah ini dingin? Chen Feng tiba-tiba berbalik dan bertanya. Xiao Ya mengendus dan mengangguk dengan gemetar. Chen Feng tersenyum dan berkata, baiklah, tunggu aku di sini, dan aku akan mengambilkanmu mantel. Dia meminta Xiao Ya untuk berbaring di dalam lubang, dan dia menyelinap menuju pos terdepan selangkah demi selangkah. Pos ini sangat kecil, sepertinya hanya pos pengamatan, dengan 2 orang penjaga yang menjaga pintunya. Maafkan aku. Chen Feng diam-diam mendekati penjaga dan tiba-tiba melompat keluar. Kedua penjaga itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka dijatuhkan ke tanah oleh Chen Feng. Dia tidak membunuh mereka, dia hanya membuat mereka pingsan, meletakkan senjatanya, dan menyelinap ke pos jaga. Pos terdepannya tidak besar, hanya ada beberapa bungalow dan taman bermain. Pada saat ini, para prajurit di pos terdepan semuanya berkerumun di dalam ruangan, dan ledakan tawa terdengar dari waktu ke waktu, sama sekali tidak menyadari invasi Crazy Chen. Halo. Setelah penyelidikan Chen Feng selesai, semua orang berada di ruangan yang sama. Dia menendang pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu dan saling menodongkan pistol. Ada 8 orang, semuanya berdiri tegak dan membeku di tempat. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang dari kerajaan naga bisa muncul di sini tanpa bisa dijelaskan. Chen Feng bertanya dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa berbahasa Inggris? Dia tidak bisa berbicara bahasa asli negara TZ, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kedelapan kombatan saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Wajah Chen Feng segera menjadi gelap, dan dia menembak kaki seorang prajurit tanpa ragu-ragu. Prajurit itu meratap dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya yang berdarah. Semua prajurit lainnya tampak marah, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Saya komandan mereka, dan saya bisa berbicara bahasa Inggris. Seorang prajurit jangkung tiba-tiba maju selangkah. Dia hanya takut kalau orang bangsa naga gila ini akan melakukan sesuatu yang merugikan tentaranya sendiri lagi. Ya, Chen Feng mengangguk, cukup puas. Dia mengacungkan pistolnya ke depan, mengangkat pisau di tangan kanannya, dan dengan cepat membuat beberapa tentara pingsan. Perwira jangkung itu berulang kali berseru, apa yang kamu lakukan? Chen Feng begitu cepat sehingga dia melumpuhkan tentara lain, dan kemudian berkata kepada petugas itu, mereka hanya pingsan, tidak mati, kamu jika mereka terus berbicara omong kosong, saya akan bunuh mereka. Petugas itu segera diam dan berhenti berbicara. Dia belum pernah melihat orang dengan keterampilan mengerikan seperti itu. Chen Feng bertanya, namamu? Akbar. Petugas itu menjawab. Chen Feng mengangguk dan berkata, ambil 2 lapis, ikut aku,
dan ikuti perintahku, jika tidak kamu akan mati dan para prajurit ini juga akan mati. Akbar tidak melawan. Metode Chen Feng barusan membuatnya benar-benar putus asa. Dia mengeluarkan 2 mantel katun militer dari lemari. Ikuti aku. Menunjuk senjatanya ke Akbar, Chen Feng membawanya ke tempat persembunyian Xiaoya. Setelah mengenakan mantel Xiaoya, Xiaoya perlahan berhenti gemetar. Chen Feng berkata kepada Akbar, saya ingin melintasi perbatasan. Saya tahu ada banyak pos terdepan di depan. Anda hanya memiliki satu misi, yaitu membawa kami berkeliling pos terdepan dan menemukan cara terdekat dan terbaik. Apakah kamu bisa? Akbar bertanya, saya bisa mengantarmu ke sana, tetapi Anda harus membiarkan saya kembali hidup-hidup. Chen Feng sangat menghina. Tidak heran tentara naga di perbatasan telah memukuli tentara TZ begitu keras selama bertahun-tahun. Orang-orang ini tidak punya tulang, mereka semua rakus hidup dan takut mati. Tapi ini tidak masalah, semakin takut mati semakin baik pengendaliannya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Kamu baru saja melihatnya. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin membawa wanita ini melintasi perbatasan. Bab 400. Di bawah ancaman Chen Feng, Akbar hanya bisa membawa Chen Feng dan Xiaoya ke pegunungan. Dia tidak berniat melarikan diri dan melawan, karena kekuatan bertarung Chen Feng terlalu abnormal. Setelah mendaki gunung beberapa saat, pos terdepan antar negara TZ bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Sangat padat, seharusnya ada beberapa tentara yang ditempatkan di sana. Chen Feng mengetahui bahwa kerajaan naga dan kerajaan TZ telah berkali-kali bentrok karena masalah perbatasan dan tidak pernah mencapai kesepakatan yang jelas. Ada banyak wilayah yang seharusnya menjadi milik kerajaan naga, namun sebenarnya dikuasai oleh kerajaan TZ. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, tentara dari negara TZ seringkali melintasi garis kendali sebenarnya kerajaan naga dan menimbulkan masalah. Namun, negara TZ selalu mengeluh terlebih dahulu, menerapkan strategi perambahan selangkah demi selangkah, dan terus menambah pasukannya, membuat masalah perbatasan antara kedua belah pihak semakin serius. Tidaklah mudah untuk melewati begitu banyak pos terdepan. Jika Chen Feng sendirian, itu akan santai dan bahagia, tetapi akan sulit menangani Xiaoya dengan seorang sandera. Pada akhirnya, Chen Feng memilih bersembunyi di lubang pohon, menunggu malam tiba, dan bergerak maju dalam kegelapan. Mereka bertiga berdiam diri di dalam lubang pohon tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 3 jam, akhirnya langit menjadi gelap. Ayo pergi. Perintah Chen Feng, dan mereka bertiga berangkat lagi. Dia mengancam Akbar untuk memilih rute yang aman dan mudah untuk dilalui. Petugas TZ ini sangat takut hidup dan mati, dan perlahan-lahan membawa Chen Feng mendaki gunung. Karena dia familiar dengan medannya, dia diam-diam menghindari pos terdepan dan bahkan menghindari tentara pos terdepan yang berpatroli. Penampilan Xiaoya membuat Chen Feng terkesan. Jarang sekali wanita lemah bisa mendaki gunung setinggi 1000 meter tanpa tertinggal. Dengan cara ini, ketiga orang itu memanjat punggung gunung dan melihat ke kejauhan di bawah sinar bulan yang redup, di kejauhan ada tanah Tiongkok. Xiaoya sedikit bersemangat, tersipu dan mengendus. Ini adalah kampung halamannya, kerajaan naga. Chen Feng juga dipenuhi dengan emosi dan berkata sambil tersenyum, Ibu Pertiwi sangat baik dan ajaib. Selama Anda menginjakkan kaki di tanah ini, Anda akan selalu merasa sangat nyaman dan bersemangat. Perjalanan kembali ke negara ini adalah terlalu sulit, yang juga membuatnya bersemangat ketika tiba di negara tersebut. Di atas punggung bukit, di bawah adalah kerajaan naga. Ada pos terdepan kerajaan naga di depannya. Bisakah kamu membiarkan aku kembali sekarang? Akbar memandang Chen Feng dengan rasa takut dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang dia hanya khawatir Chen Feng, seorang yang putus asa, akan melakukan sesuatu yang gila seperti membunuh seekor keledai. Chen Feng mengangguk dan berkata, kamu tampil bagus. Kamu bisa kembali dalam beberapa jam. Sebelum Akbar mengerti apa yang dimaksud Chen Feng, lehernya dipukul oleh pisau tangan Chen Feng dan pingsan. Pukulan pisau ini cukup baginya untuk tidur selama 2 atau 3 jam. Ayo pergi, Nona Xiaoya, selamat datang di kerajaan naga. Chen Feng tersenyum tipis dan membawa Xiaoya ke pos terdepan yang terang benderang menuruni gunung. Sesampai di sana, semuanya aman sepenuhnya. Mereka berdua berjalan hampir 1 jam, semakin dekat ke pos terdepan. Bang. Tiba-tiba, lidah api berdesir di kejauhan, dan serangkaian suara senapan mesin terdengar. Di saat yang sama, terdengar suara keras. Chen Feng dengan cepat menarik Xiaoya ke belakangnya dan menyipitkan matanya untuk memperhatikan dengan cermat.
Namun, jaraknya agak jauh dan terlalu gelap untuk melihat apapun dengan jelas. Samar-samar saya hanya bisa mendengar bahasa Mandarin di tengah kebisingan. Cepat keluar dari sini, kamu telah melewati garis kendali sebenarnya dan secara ilegal memasuki wilayah kerajaan naga. Penerjemah bahasa Inggris lainnya mengatakannya lagi dalam bahasa Inggris. Ups, sepertinya ada konflik. Xiaoya, bersembunyi di balik pohon di sebelah kanan dan jangan bergerak. Aku akan segera kembali menjemputmu. Setelah mengatakan ini, sosok Chen Feng menghilang seperti hantu. Di kejauhan, ada 20 atau 30 prajurit TZ, mengelilingi 7 prajurit naga. Seorang petugas negara TZ berkata dengan arogan dalam bahasa Inggris, "Ini wilayah kami, kalian orang-orang negeri naga, keluar dari sini." Tentara negara TZ lainnya berteriak satu demi satu. Mereka kalah jumlah, namun para prajurit kerajaan naga tetap tenang dalam menghadapi bahaya, masing-masing memegang senjata dan saling membidik. Ketujuh prajurit kerajaan naga ini dipimpin oleh Bocang Sun Xingsheng, seorang pria jangkung dari Provinsi Lu. Sun Xingsheng memiliki mata yang tegas dan momentum yang luar biasa, dan berteriak dengan keras, "Liu Tua, suruh mereka bertarung dengan senjata sungguhan atau kembali. Ini adalah kerajaan naga, bukan tempat bagi mereka untuk bertindak sombong." Liu Yongqiang adalah seorang mahasiswa, satu-satunya penerjemah di perusahaan. Meski masih muda, ia sangat berani dan menerjemahkan perkataan pamannya ke pihak lain dengan penuh momentum. Sialan. Ketika petugas lainnya mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menendang Liu Yongqiang. Segera, kedua belah pihak bertarung bersama. Konflik seperti ini telah terjadi dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun. Namun tidak ada pihak yang benar-benar berani menyerang pihak lain atau mengambil alih tanggung jawab untuk memprovokasi perselisihan. Sekehendak hati, seringkali, mereka hanya dapat menggunakan pertarungan tangan kosong yang paling primitif untuk bersaing. Prajurit kerajaan naga sangat pemberani, tapi kali ini, mereka jelas dirugikan. Hanya ada 7 orang, tetapi ada 20 atau 30 orang di sisi lain, yang perbedaannya 3 hingga 4 kali lipat. Meski bertarung dengan gagah berani, namun mereka tetap tidak mampu mengalahkan para pahlawan, setelah beberapa saat mereka tertinggal. Beberapa anggota baru bahkan dipukuli hingga berdarah. Setelah beberapa saat, hanya Sun Xingsheng, Liu Yongqiang dan Zhang Haimin yang masih bertempur di antara tentara kerajaan naga, dan prajurit lainnya semuanya terluka dan tergeletak di tanah. Sun Xingsheng kehilangan giginya, hidung Liu Yongqiang berdarah, dan Zhang Haimin, juara pertarungan Kompi Zan, ditendang berkali-kali di perutnya. Sialan, kalian sekelompok bajingan, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan menggigit dagingmu dan memberitahumu betapa kuatnya tentara kerajaan naga, dan memberitahumu bahwa mereka telah menginvasi wilayah kerajaan naga kita, ada harga yang harus kamu bayar. Sun Xingsheng menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap tajam, dan bergegas ke depan. Ketika Liu Yongqiang dan Zhang Haimin melihat ini, mereka juga bergegas maju. Mengetahui bahwa dia kalah, tetapi masih menyerang, inilah keberanian para prajurit kerajaan naga. Mereka bertiga tampak menjadi gila, menggunakan kekuatan binatang buas untuk melawan musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat. Terutama Sun Xingsheng, dia menukik ke bawah dan menggigit separuh telinga petugas TZ. Ah! Petugas itu meratap dan mengusir Sun Xingsheng. Segera, 7 atau 8 tentara TZ bergegas maju dan menaklukkan Sun Xingsheng. Di saat yang sama, Liu Yongqiang dan Zhang Haimin berangsur-angsur kelelahan karena kalah jumlah. Bah, kamu pengecut, jika kamu memiliki kemampuan, tantang aku berduel. Karena ditahan oleh musuh, Sun Xingsheng masih mengutuk keras. Binatang tak tahu malu ini hanya menindas minoritas dengan jumlah mereka. Menghadapi kutukan Sun Xingsheng, petugas yang telinganya tergigit mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya, mencibir, dan perlahan berjalan menuju Sun Xingsheng. Anggota tubuh Sun Xingsheng dikontrol ketat oleh 4 orang, dan dia masih meraung, "Persetan, bunuh aku jika kamu bisa." Dia berpakaian besi, dan sebagai prajurit kerajaan naga, dia tidak akan pernah menyerah. "Jika kamu berani menggigit telingaku, aku akan melumpuhkanmu seumur hidup." Petarung TZ itu memandang dengan dingin dan menikam paha Sun Xingsheng dengan pisau. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.